Kita menantikan yang sudah dan belum. Inilah Sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Yang Maha Kuasa. Saudara-saudariku terkasih, dalam teologi Kristiani, kita mengenal suatu istilah tentang kerajaan Allah, yakni already but not yet. Artinya, kerajaan Allah itu sudah ada, tetapi kita masih perlu menantikannya. Mungkin bagi kita yang awam tentang teologi, merasa ini sebuah pertentangan. Tetapi apa yang dijelaskan dari pernyataan ini adalah bahwa kerajaan Allah memang dinantikan oleh kita semua. Sudah ada di tengah-tengah kita. Namun kepenuhannya masih harus kita nantikan. Oleh karena itu, hidup yang kita jalani ini, kita sedang hidup di dalam kerajaan Allah. Namun entah kepenuhannya itu kapan, masih perlu kita nantikan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus membahasakan kerajaan itu sebagai saat pembebasan anak-anak Allah. Ia menggambarkan kehidupan kita di dunia ini sebagai suatu kehidupan yang penuh dengan rasa sakit. Ada rasa sakit seperti sakit bersalin. Bukan hanya makhluk-makhluk yang merasakan itu, tetapi kita orang beriman yang memiliki Roh Kudus pun mengalami rasa sakit yang sama. Hal ini dikatakan Paulus tentang suatu pengharapan, penantian yang terjadi di dalam rasa sakit itu. Kita semua ingin keluar dari kehidupan di dunia ini yang diliputi dengan berbagai macam rasa sakit. Paulus mengatakan bahwa apa yang kita harapkan, yakni kerajaan Allah, saat dimana semua anak-anak Allah dibebaskan dari rasa sakit itu, sebaiknya tetap ada dalam harapan. Dan jangan pernah merasa kerajaan Allah benar-benar sudah ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Menurut Paulus, segala sesuatu yang sudah ada di dalam kehidupan kita atau dianggap ada, itu menimbulkan sebuah keterlenaan. Dan orang merasa bahwa hal itu biasa-biasa saja karena sudah dimiliki. Namun jika kita tetap hidup dalam pengharapan, maka kita akan dipacu untuk hidup bertekun dalam menantikan kerajaan Allah. Ini soal pembentukan kehidupan kita, bahwa dengan pengharapan itu kita akan memperjuangkan suatu kehidupan yang baik, di mana
kita akan dianggap pantas sebagai anak-anak Allah kelak ketika kerajaan Allah yang kita harapkan itu tiba. Dalam bacaan Injil, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Ia mengumpamakan kerajaan Allah itu dengan biji sesawi dan ragi. Dua hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, dan kita tahu bahwa bentuknya kecil. Namun daya yang dimiliki oleh biji sesawi dan ragi itu sangat besar. Daya tumbuh dan daya kembang serta manfaat yang dimilikinya sangat besar. Biji sesawi adalah biji yang mungkin paling kecil dari semua biji. Namun ketika ia tumbuh, ia akan menjadi sebuah pohon yang besar, dan di atas pohon itulah bersarang semua burung. Sedangkan ragi dicampurkan sedikit saja dalam tepung 3 sukat, ia akan mengembangkan itu menjadi hal yang luar biasa. Apa yang mau dikatakan Yesus? Bahwa kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita di dunia ini seolah-olah dipandang sebelah mata. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya, karena ia tidak tampak. Tetapi ia punya daya tumbuh, daya pengaruh yang begitu kuat dalam kehidupan kita manusia. Kerajaan Allah, suasana di mana Allah merajai kehidupan kita, akan membuat kehidupan kita menjadi berkembang dan besar dalam hal-hal yang baik. Dan semua makhluk hidup akan tertampung dalam kehidupan yang dirajai oleh Allah sendiri. Saudara-saudariku terkasih, walaupun kerajaan Allah itu sering dianggap enteng, tidak dipandang, tidak digubris dalam kehidupan kita, namun dialah tujuan akhir hidup kita. Marilah kita berjuang untuk mencari dan terus mencari serta mengharapkan saat di mana kita semua dibebaskan dari rasa sakit di dunia ini, dan juga saat di mana kita semua dinyatakan layak hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua.